Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait nilai mata uang Garuda yang nyaris menyentuh 17.000 per dolar Amerika Serikat. Adapun nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Selasa bergerak melemah 30 poin atau 0,18% menjadi 16.985 per dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait rupiah yang ambles mendekati level 17.000 per dolar Amerika. Purbaya menepis anjloknya nilai tukar rupiah tersebut akibat respon negatif pasar terhadap isu Wamenkyu Thomas yang dicalonkan jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menurut Purbaya, pergerakan rupiah bergantung pada fundamental ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait nilai mata uang Garuda yang nyaris menyentuh 17.000 per dolar Amerika Serikat. Adapun nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Selasa bergerak melemah 30 poin atau 0,18% menjadi 16.985 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 16.955 per dolar Amerika Serikat. Menkyu Purbaya optimis nilai tukar rupiah akan segera berbalik menguat lantaran fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik. Ketahanan tersebut tercermin dari kinerja pasar keuangan domestik, khususnya pasar saham yang menunjukkan tren positif di tengah dinamika global, di mana indeks harga saham gabungan yang pada Senin sore ditutup mencetak rekor all-time high di level 9.133. Purbaya meyakini pencapaian tersebut tidak terlepas dari masuknya aliran dana asing. Dengan meningkatnya arus modal asing, suplai dolar Amerika Serikat di dalam negeri akan bertambah, sehingga berpotensi mendorong penguatan rupiah dalam waktu dekat. Kalau indeks naik situ pasti ada flow asing gitu juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan, pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Purbaya juga menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah dipicu masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Purbaya menegaskan masuknya Thomas ke BI dipastikan tidak akan mengganggu independensi Bank Sentral. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDXNU. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memproyeksikan kinerja investasi nasional pada tahun ini akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2025 dengan penanaman modal dalam negeri menjadi penopang utama. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Rosan Roslani memproyeksikan kinerja investasi nasional pada 2026 akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 dengan penanaman modal dalam negeri menjadi penopang utama. Alasan ini disebutkan Rosan lantaran adanya peran Danantara yang akan berinvestasi di berbagai sektor strategis, mulai dari sektor hilirisasi, industri kimia, kesehatan, pengelolaan bandara, hingga sektor pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy. Rosan mencontohkan, dalam proyek pengelolaan sampah menjadi energi, kepemilikan Danantara disebut hanya sekitar 30%, sementara sisanya melibatkan investor asing dan investor dalam negeri di luar Danantara. Di tahun 2026 atau tahun ini, pertumbuhan dalam negeri akan meningkat lebih tinggi lagi. Karena kenapa? Ya karena ada faktor Danantara yang akan investasi di beberapa sektor, baik itu di hilirisasi, di sektor chemical, di sektor healthcare atau kesehatan, di plasma darah, kemudian juga di beberapa sektor lainnya gitu ya. Jadi kalau belum lagi nanti ya itu yang waste to energy kan juga masuk tuh, pengelolaan sampah sudah mulai berjalan, proses biddingnya sudah berjalan dan kita melihat di bulan Maret itu akan mulai konstruksi awal. Jadi saya yakini sekali bahwa memang akan kenaikan di dalam negerinya terutama karena faktor Danantara itu akan cukup signifikan. Rosan optimis era awal dari Danantara mampu mengerek investor lain, khususnya investor dalam negeri maupun asing.
Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut seluruh jalan dan jembatan nasional di daerah bencana Sumatera telah bisa beroperasi dengan fungsional. Sehingga dengan tersambungnya seluruh jalan dan jembatan nasional, tidak ada lagi kawasan kabupaten maupun kota yang terisolasi. Meski demikian, Dodi mencatat masih ada 2.000 jalan dan jembatan di desa dan kecamatan masih terputus, di mana pihaknya baru mengerjakan 15% jembatan dari seluruh yang rusak. Dengan demikian, masih ada sekitar 80% yang masih perlu dikerjakan. Adapun saat ini, Kementerian PU tengah menyiapkan penanganan permanen secara bertahap terhadap 7 jembatan dan 28 titik longsor di ruas jalan nasional yang terdampak. Ini kan sudah kira-kira hari ke-52. Semua jalan dan jembatan nasional alhamdulillah sudah tersambung semua. Beberapa jembatan nasional yang memang rusak parah seperti Tarutung Sibolga kita akan kerjakan permanen, nggak bisa fungsional, harus permanen. Tapi sudah bisa dilalui. Kita ke informasi pertama pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa nama Thomas Dwi Wandono masuk dalam bursa calon deputi gubernur Bank Indonesia. Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Thomas bukan satu-satunya nama yang diusulkan masuk ke jajaran pemimpin bursa efek Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono masuk dalam bursa calon deputi gubernur Bank Indonesia. Selain Thomas, ada beberapa nama lain yang diusulkan menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara menjelaskan nama-nama tersebut diusulkan karena deputi gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang mengundurkan diri. Namun, ia tak menjelaskan alasan Juda mundur. Berkenaan dengan deputi gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Prasetyo menambahkan, adapun surat presiden kandidat calon deputi gubernur Bank Indonesia telah dikirimkan ke DPR RI. Setelahnya, para kandidat yang diusulkan akan menjalani proses fit and proper di DPR RI. Jakarta, Indra Setia Budi, Novan Dwi, Yudi Permana, IDX Channel.